Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan semuanya. Shalom semuanya. Salam puji nama Tuhan. Saya bersyukur, saya bersuka cita bisa berdiri di tempat ini melihat wajah Bapak Ibu yang sangat bersuka cita, rindu ingin datang ke hadirat Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tutup mata, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Bapak buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang begitu luar biasa Tuhan telah melindungi kami hingga detik ini ya Bapak. Terima kasih atas waktu yang sudah Tuhan berikan. Dan jikalau sebentar Bapak kami datang di tempat ini Tuhan, atas kerinduan kami, bukan karena rutinitas kami Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, hati kami, jiwa dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, dan kiranya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami, menyentuh kami, hati kami, melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan seluruh ibadah ini ke dalam tangan kuasa darah-Mu. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami naikkan dan kami ucapkan syukur hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus. Sungguh besar penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku.
Mari sama-sama kita katakan, Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu, kita naikkan pujian ini. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Tetap Kau Tuhan, tetap Kau Tuhan di hidupku. Selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Selamanya Engkau Allah di dalam hidup kami. Sampai kami menutup mata, sampai akhir hidup kami. Kami mau Kau selamanya Tuhan dalam hidup kami. Jika saat ini Tuhan, kami diberikan kepercayaan untuk boleh datang melayani Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, karena kami tahu tidak semua orang mendapatkan kebaikan dan kemurahan itu. Ajari kami mensyukurinya, ajari kami merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami jika kami masih boleh datang beribadah dan melayani Engkau. Tuhan, tolong setiap kami yang diberikan kepercayaan melayani Engkau pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus yang memampukan, biarlah Roh Kudus yang menyatukan, yang memimpin, sehingga setiap pelayanan apapun yang kami lakukan pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat-Mu juga yang sudah beribadah, yang ada di lantai 1 dan di lantai 2, Tuhanlah yang juga memberikan kami sukacita. Roh Kudus yang memberikan kami juga kemampuan untuk mengucap syukur sepanjang ibadah ini. Sidang jemaat-Mu yang tidak bisa beribadah pada hari ini oleh karena kondisi apapun, biarlah Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kesempatan untuk boleh beribadah pada hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa yang baik, kami habiskan ibadah kami pada pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kembali saya menyapa Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah baik? Amin. Boleh lambaikan tangannya. Kita naikkan pujian bahwa Tuhan Yesus itu baik. Saya minta Bapak Ibu nanti waktu katakan Tuhan Yesus baik, jempolnya gini ya. Jangan lupa jempolnya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian
kurang semangat Bapak Ibu ini ya. Kalau gitu saya minta Bapak Ibu nanti sebentar lagi kita akan menyanyikan satu pujian ya. Saya minta Bapak Ibu untuk sedikit joget ya. Sedikit joget, kita akan berdangdut-dangdut ria. Kalau kita ngerasain dengar suara dangdut itu kan rasanya tangan ini pengen goyang ya. Saya nggak mau tangannya aja yang goyang karena tadi sudah tangannya. Sekarang saya minta badannya untuk goyang. Oke? Mari Bapak Ibu kita naikkan pujianku kasih kau dengan kasih Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti kita joget buat Tuhan. Saya sangat bersuka cita dari sini Bapak Ibu, semuanya joget, semuanya merasa bersuka cita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Sebelum itu mari kita satukan hati, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami boleh ada di tempat ini tuh semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Bapak. Dan jikalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami, Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan karena kami ingin memberi untuk kemuliaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau berkati para pelayan-Mu yang bertugas pada hari ini Bapa. Kiranya persembahan kami dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bagi petugas persembahan kami persilahkan. Pernah berakhir seumur hidupku.
saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita akan mengiring Tuhan sepanjang hidup kita. Kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan sekalipun pergumulan yang boleh ada menekan kita, tapi kita tetap percaya bahwa hanya janji Tuhan yang akan tetap kita pegang. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Mari kita berdiri kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini sudah menjadi janji kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan tetap setia, kami akan tetap melayani Tuhan.
sampai kami menerima mahkota yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Hanya kami sungguh menyadari Tuhan, bahwa kalau dengan kemampuan dan kekuatan kami sungguh tak berdaya dan tidak memiliki kemampuan. Maka Engkau sendirilah yang memberikan kami kesetiaan. Engkau sendirilah yang memberikan kami kemampuan. Itulah sebabnya kami datang pada pagi hari ini di hadapan-Mu. Karena kami merasa kami membutuhkan dan memerlukan Engkau. Kami merasa hidup kami sungguh tak berarti tanpa Tuhan. Kosong dan hampa tak berguna. Terima kasih Engkau telah rela mengisi kekosongan hidup kami ini. Engkau telah mengisi hati kami dengan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Betapa hati kami bersyukur Tuhan, menjadi milik kepunyaan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, berkata-katalah kepada kami dengan sikap hormat dan penuh kasih. Kami akan mendengarkan Engkau berbicara. Engkau sebagai kekasih hati kami, Engkau sebagai Bapa yang berbicara. Kami akan dengarkan Engkau sampai selesai berbicara pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan shalom untuk kita semuanya. Jemaat yang di lantai 1 atau hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang mengikuti dari layar. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, menurut ilmu pengetahuan, entah itu medis atau ilmu psikologi kejiwaan, itu anak-anak baru bisa menangkap memori atau mengingat sesuatu, itu menurut ilmu adalah 4 tahun lebih atau jalan 5 tahun. Jadi apa yang terjadi di usianya dia 4 tahun lebih, berjalan 5 tahun sampai kita dewasa begini, itu sudah mulai teringat. Kisah-kisah di 4 tahun yang lalu, anak-anak yang 4 tahun dia sudah ingat. Kalau yang seperti Andrew dan yang belum 4 tahun, dia belum ingat itu nanti kejadian-kejadian kita pernah menggendong dia, kita pernah main sama dia, kita pernah bikin nangis dia tidak akan ingat nanti waktu sudah remaja. Tapi kalau sudah 4 tahun, 5 tahun, menurut ilmu kedokteran benar, itu pasti dia ingat. Dan itu sudah jadi bukan cuma teori ya. Saya sedikit bersaksi mengenai siapa yang menjadi pahlawan atau pejuang di dalam hidup saya sejak kecil. Jadi memori itu teringat. Usia 5 tahun di tahun 80-an. Itu masih teringat di memori saya dengan jelas. Di mana papa mama saya duduk, di mana kami duduk, bentuk rumahnya, papan yang atapnya dari rumbia, papan bolong-bolong begitu. Tahu persis. Tahu persis di mana sering uang logam 5 rupiah itu jatuh karena bolong kan papannya. Jadi saudara udah yakin kan? Nah, jadi inilah memori saya di usia saya masih kecil. Pahlawan dan pejuang iman dan pejuang kehidupan itu adalah papa mama saya. Saya ingat betul. Dalam kondisi yang sangat-sangat sulit itu, di tahun-tahun 80, mereka sebagai buruh tani, begitu sangat miskin keadaan itu. Ya, di kampung itu kalau anak-anak pakai baju itu udah puji Tuhan. Pakai baju udah puji Tuhan. Pakai kolor haleluya. Loh beneran ini. Karena banyak anak-anak itu di jalanan itu ya mohon maaf ya. Ya tidak pakai kolor. Itu asli, itu bukan hoax. Ya. Kalau pakai celana haleluya, kalau bisa pakai baju puji Tuhan.
Nah, kondisi yang begitu sulit, maka setiap malam adalah setelah makan kesempatan bagi papa mama saya selalu duduk di pojokan senderan itu. Dan saya sebagai anak sudah Tuhan taruh di hati saya untuk memperhatikan itu rupanya. Untuk saya berkhotbah hari ini. Sudah Tuhan taruh untuk memperhatikan itu setiap kali. Nah, setiap malam setelah makan itu, saya selalu memperhatikan sambil bermain itu dengan saudara-saudara saya. Memperhatikan papa mama saya itu selalu berdiskusi. Selalu berdiskusi, kesempatan malam itu mereka berdiskusi, dan diskusinya itu selalu tentang dua hal. Kalau pas topiknya harus bayar sewa tanah, padi maksudnya, mereka itu selalu sedih. Kita mau bayar sewa tanah ini nanti bagaimana? Kalau itu nanti masalah, mereka kadangkala namanya suami istri beda pendapat, silang pendapat, akhirnya mereka saling tidak enak. Akhirnya nanti mama saya bisa memutar badannya, lalu dari setiap peristiwa itu, entah itu masalah sedih, entah mereka silang pendapat, selalu ada dua perkataan yang keluar dari mulut mereka. Saya catat di sini, saya sebutkan dulu dalam bahasa Batak. Mereka itu antara satu di antara mereka akan berkata, asal mama ngolu akada danakon. Sebentar saya berikan artinya. Pastilah saya berikan artinya karena ini bukan di Sumatera. Artinya adalah asallah hidup anak-anak ini. Kalau mereka sedang berbicara tentang kesulitan hidup mereka, bagaimana nggak ada uang, padi dimakan hama dan sebagainya, mereka itu selalu berbicara, apa-apa kita pergi merantau, kadang 20 km, 100 km dari situ, meninggalkan kami anak-anaknya beberapa bulan, asal hidup saja anak-anak ini, asal mama ngulu akada danakon. Dan yang kedua, kalau mereka saling berkelahi, mereka tidak akan pernah mau bercerai. Mereka tidak akan omong-omongan, tapi kalimatnya satu, anggoda ngalani dak danakon, mau tinggal hujabun. Artinya begini, kalau bukan karena anak-anak ini, udah aku tinggalkan kau. Sama, balas juga, aku juga. Kalau bukan karena anak-anak ini, kita main itu. Tapi saya perhatikan. Kalau bukan karena anak-anak ini, entah mungkin pergi, maksudnya pergi selamanya, entah bunuh diri atau apa, saya tidak paham. Tapi kalau bukan karena anak-anak ini, jadi anak-anak itu adalah alasan untuk mereka hidup. Itu maksud. Anak-anak itu adalah sesuatu yang membuat mereka bertahan. Tidak mungkin berpisah, walaupun sudah tidak satu hati karena masalah. Bisa jadi, karena saya pernah melihat sendiri, bapak saya sudah tidak tahan, mama saya dikejar pakai tempat di kampung itu nggak ada obat nyamuk, nggak bisa beli obat nyamuk, dibakarlah padi gabah gitu untuk asap-asapnya itu diambil tepatnya, dikejar mama saya. Saya hafal betul itu, larinya kemana mama saya tahu. Tapi mereka tidak akan pernah mau berpisah. Apa yang menjadi alasannya? Satu ini. Anak-anak yang menjadi alasan mereka akan tetap bertahan. Saya perhatikan benar, kami ada 6, ada paman saya ikut lagi dengan kami 3 orang, 9, tambah mereka 2, 11. Saya sering bilang ke-11-an. Setiap kali mereka makan, kita makan, itu mama saya pasti yang terakhir. Pasti yang terakhir piringnya diisi, karena dia isi dulu piringnya anak-anak. Betul. Kata-kata itu bukan hanya slogan. Betul, mereka ini pokoknya hidup saya enggak apa-apa. Itulah perjuangan dari orang tua saya. Itulah perjuangan dari kita orang-orang tua untuk anak. Yang ingin saya sampaikan adalah selalu ada alasan untuk kita hidup. Jangan sampai saudara hidup itu tanpa alasan, itu maksudnya.
Kesaksian yang barusan saya sampaikan itu sepertinya adalah hal-hal yang sama sekali tidak berhubungan dengan rohani, bukan? Mereka tidak mengatakan alasan mereka hidup karena ada Yesusnya makanya aku nggak mau cerai sama kau, nggak gitu kan? Karena ada Yesusnya makanya aku bisa bertahan, kalau nggak udah aku sembelihnya anak-anak ini. Nggak ada kan? Mereka mengatakan hal-hal yang biasa. Tapi mereka sanggup bertahan. Seharusnya terlebih lagi dengan kita anak-anak Tuhan. Dengan kita para hamba-hamba Tuhan. Harus ada satu alasan yang jelas membuat kita mengapa kamu masih hidup sekarang. Amin saudara. Mbah-mbah yang di lantai 1, harus ada alasan yang jelas mengapa engkau masih bisa bertahan sampai hari ini. Walaupun kamu di panti asuhan. Anak-anak muda harus ada alasan yang jelas mengapa kamu masih bertahan. Padahal kamu yatim, yatim piatu. Padahal kamu gak jelas mungkin menurutmu hidupmu. Mengapa kamu bisa bertahan? Harapan saya jawabannya harus ditemukan pada hari ini. Bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban itu, amin. Ada alasan, ya supaya saya membuktikan, supaya saya berhasil. Supaya saya masih hidup sekarang, supaya saya membuktikan sesuatu. Kelihatannya positif. Tetapi hari ini, pagi hari ini kita harus menemukan alasan yang lebih baik. Amin saudara. Yang membuat kita tetap bertahan dan tetap bersuka cita menjalani hidup kita. Kita akan membaca hari ini, kita akan belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Kita membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 dulu. Kita lompat nanti pasal 19 ayat yang ke-13, tapi kita baca dulu ayat 4. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-4. Tolong dibacakan. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Iya Elia terus. Lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Ingin mati terus. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Iya puji Tuhan, kalau kita lihat di Alkitab yang lebih banyak putus asa itu adalah pendeta. Selain dari Elia siapa lagi? Yunus, Musa, banyak sekali. Karena banyak sekali bebannya memang. Ya kan? Tadi Ibu Penatua ketemu di bawah. Pak sudah sembuh Pak, ya lumayan lah. Untung gak ditanya kenapa Bapak sakit, akan kujawab. Ya banyak masalah ku jemaat ini semua bandel-bandel. Ya enggak ya, jemaat sini baik-baik. Ya. Saya kena virus saja. Tapi memang di Alkitab itu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan itu banyak yang minta mati. Hari ini saya tambah referensinya 1. Namanya Elia. Sudahlah itu Tuhan, katanya, kalau saya bahasa Batak kan. Sudahlah itu. Ambil aja nyawaku, mati aja lah kalau kayak gini ceritanya. Pasal 19 ayat 13 sampai 16. Kita lanjutkan setelah itu apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Ayat 13 sampai 16. Segera sesudah Elia mendengarnya, Ya. ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, Ya. apakah kerjamu di sini, hai Elia? Apakah alasanmu hidup di sini Elia? Setelah dia katakan, enggak ada guna-gunanya lagi hidupku ini, aku mati aja. Tuhan respon. Tuhan respon dan berkata, apa kerjamu di goa ini? Dia sembunyi di goa. Nanti saya jelaskan, teruskan ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Ya. Allah semesta alam. Terus? Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, Ya. dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Terus? Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Nah, terus? Dan mereka ingin mencabut nyawaku. Oke, 15. Firman Tuhan kepadanya, Ya. pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Ya. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ya, terus?
Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Iya, puji Tuhan. Inilah alasan untuk Elia untuk mati. Dia katakan, tidak ada gunanya lagi aku ini. Betul ya? Banyak orang putus asa, bunuh diri karena ini. Merasa tak berguna. Tapi Tuhan katakan, kamu harus merubah alasan itu, Elia. Tuhan katakan pada ayat yang ke-15, masih ada pekerjaan besar yang harus kamu lakukan. Saya ringkaskan, ada 3 pekerjaan besar yang harus dilakukan oleh Elia. Yang pertama, harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, bangsa lain, bukan Israel. Mengurapi raja Aram, mengurapi Yehu menjadi raja Israel, 2 bangsa. Dan yang ketiga, berhubungan dengan pelayanan. Mentahbiskan Elisa menjadi pendeta menggantikan kamu. Ada 3 pekerjaan besar yang tidak bisa dilihat oleh Elia sehingga dia putus asa. Tuhan sedang mempersiapkan pekerjaan yang besar kepada Elia. Dan Tuhan ingin mengatakan kamu itu sangat berguna. Hidupmu itu sangat berguna untuk sesuatu yang lebih besar. Amin saudara. Ini harus jadi alasan yang pertama untuk kita hidup. Hidupku ini berguna rupanya Tuhan. Hidupku ini ternyata berarti. Bahkan kegunaannya adalah untuk kegunaan sesuatu yang lebih besar dari yang sebelumnya. Kalau kita memperhatikan dari nats yang sudah kita baca, saya tidak usah membawa saudara membaca yang kisah sebelumnya. Kisah dia lari, jadi Elia ini lari saudara. Lari karena takut masuk ke dalam goa, sembunyi dia di goa itu. Tuhan bilang, ngapain kau di sini? Aku bekerja keras untuk Tuhan katanya. Bekerja keras untuk Tuhan kau berondok kata orang Sumatera. Sembunyi kamu di dalam goa. Jadi kisah sebelumnya yang dikerjakan oleh Elia, dia merasa berguna. Dia merasa begitu penting dan berprestasi. Apa prestasinya? Pasal 13, pasal 12. Saya ringkaskan begini jemaah. Ketika Elia ini begitu semangat melayani Tuhan, dia merasa berguna karena apa? Barusan saja dia mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Ditambah 1 raja Israel yang bernama Ahab. Jadi ada 451 melawan 1 orang Elia. Coba saudara perhatikan. 451 lawan 1 orang. Siapa 450 nabi-nabi palsu ini? Mereka adalah nabi-nabi Baal yang dipelihara oleh Raja Ahab. Waktu itu Israel namanya Ahab, istrinya Isabel. Itu 450 orang ini mendapat pemeliharaan makanan dari meja raja. Apa maksudnya? Dia makan satu meja dengan raja? Bukan. Arti kalimat itu adalah bahwa pendeta-pendeta palsu ini menerima tunjangan kehidupan dari pemerintah. Coba perhatikan. Pendeta-pendeta palsu yang mengajarkan Yesus bukan Tuhan mendapat tunjangan dari pemerintah. Sementara ada 1 orang nabi hamba Tuhan yang benar tapi suaranya keras dan lantang, namanya Elia. Makan pun harus dari ibu janda yang bernama Janda Sarfat, dan harus makan tidak makan di tepi sungai Kerit. Yang ngasih makan burung gagak. Ini kalau pemerintah mendengarkan khotbah ini, tolong perhatikan dengan baik. Perhatikan hamba-hamba Tuhan yang berbicara tentang kebenaran. Mbok dikasih, kalau bukan tunjangan apa? Tendangan lah. Itu.
Karena apa? Mereka yang mempertahankan berbicara tentang kebenaran. Jangan malah dikejar-kejar itu pendeta. Saya tidak berbicara tentang itu ya, politik dan sebagainya. Tapi saya ingin berbicara prestasi dari Elia. Dia berhasil mengalahkan 450 nabi Baal yang dipelihara oleh seorang raja. Dan dramatis sekali. Dramatis sekali kemenangan Elia. Ayo mana nabi-nabi kalian? Saya seorang diri menghadapi. Ayo kumpulkan di antara bangsa Israel yang menjadi saksi waktu itu. Ini pertunjukan kuasa ilahi beneran. Ayo kita potong korban. Lalu kita panggil Allah kita masing-masing. Kalau ada api turun dari langit memakan korban itu, Allahnya yang benar. Udah 450 nabi Baal sembelih juga korban, taruh di situ. Lalu mereka berdoa, Nabi Baal, nggak tahu musiknya kayak apa ya, dung dung dang dung dung dang dung. Nabi Baal, dengarlah doa kami, terimalah persembahan kami. Elia gini. Lebih keras, sekali lagi. Oh iya, Elia ini pendeta berani sekali dan sangat-sangat provokatif sekali. Kurang keras, dia bilang begini, mungkin Tuhanmu tuli atau lagi sibuk dia, ngurusi apa-apa gitu, sibuk dia, lalu dia nggak dengar kamu manggil-manggil, panggil lebih keras, dipanggil, pakai mic, mungkin pakai speaker atau belum ada ya waktu itu, tapi lebih keras kata Elia, nggak dengar juga, udah makin siang ini, wah nabi-nabi ini mungkin kurang perhatian, kurang kasihan sama kita. Ambil pisau mereka. Ambil pisau, badannya semua disobek-sobek. Sampai berdarah, dengarlah kami Nabi. Udah makin loyo kan. Dengarlah, disayat-sayat berdarah-darah. Akhirnya mereka lemes. Gilirannya Elia sekarang. Taruh. Dia panggil, Tuhan. Hari ini akan dibuktikan. Biarlah bukan aku tapi karena umat ini. Terimalah persembahan. Habis. Begitu dia menang, Ahab kalah bersama 450 nabinya. Istrinya Ahab keluar. Yang bernama siapa? Isabel. Ibu Isabel keluar. Dia bilang, kirim pesan kepada Elia. Kalau besok dia tidak mati seperti salah satu nabi-nabi itu. Begitu dengar pesan itu, lari dia. Lari ketakutan sembunyi di dalam goa. Akhirnya di dalam goa dia merenung. Ampun dah, dia merenung ini. Aku menghadapi 450 nabi-nabi bersama dengan rajanya sekaligus. Aku tidak takut. Aku berhasil menang, aku berprestasi. Lah sekarang wedok. Memang makhluk paling kuat di bumi ini adalah wedok. Wanita. Kata netizen begitu sih. Makhluk terkuat di planet ini namanya wanita. Kenapa? Saya lihat alasannya kenapa. Oh tidak pernah salah. Oh iya. Tapi Isabel bukan karena tidak pernah salah. Tapi ancamannya itu loh, mandi bahasa Jawanya. Berkasiat. Lah Elia merenung, dia sembunyi. Bukan ke istana, bukan kemana. Dia sembunyi ke dalam goa, saudara. Dia sedih sekali dan dia merasa tidak berguna. Aku ini lopo sih. Kelihatan pendeta sakti di depan umum. Menghadapi wanita, keok. Amin saudara. Yang pria-pria ya, tolong suami-suami. Ya keren-keren di luar. Begitu ketemu dengan istrinya, melempem. Nah, gitu ya. Ketemu dengan para wanita, makhluk terkuat di planet ini. Ya. Tapi ibu-ibu saya lihat kalah juga dia. Ketika dia sudah punya anak
Kalah lagi dia dengan anak perempuannya. Jadi ada lagi makhluk lebih kuat dari ibu-ibu, yaitu anak perempuannya. Tidak berdaya dia kalau ada anak perempuan. Nah Elia ini yang membuat dia menjadi putus asa. Aku berarti sudah tidak berguna. Aku berarti tidak ada manfaatnya. Karena menghadapi seorang wanita saja saya tidak berani. Tidak ada lagi gunanya saya ini. Nggak ada lagi manfaatnya hidup saya ini. Itu sebabnya pada ayat yang keempat dia begitu putus asa. Dan dia mengucapkan kalimat ini. Ia ingin mati katanya. Cukuplah itu semua. Nggak ada lagi perpanjangannya gitu loh. Gak ada lagi masa depanku, gak ada lagi guna hidupku. Cukuplah sekarang Tuhan, ambillah nyawaku, jangan diambil oleh wanita itu, gitu maksudnya. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyang. Ini laki-laki. Laki-laki itu kalau dia merasa sudah tidak lebih baik dari suami orang lain, dia gampang putus asa. Apalagi kalau tadi makhluk yang terkuat itu sudah ngomongnya begini, kamu nggak kayak suami orang, mati kita. Ya. Ini para laki-laki ya bisa-bisa seperti Elia ini, putus asa dia. Berarti aku tidak berguna. Ini laki-laki ya. Laki-laki kalau dia udah sakit, kalau dia sudah lemah, dia langsung drop itu. Karena apa? Aku sudah nggak berguna lagi. Ya. Aku sudah nggak ada artinya lagi. Ini seringkali terjadi. Aku tidak bermanfaat lagi. Tuhan menghampiri Elia dan berkata kepada Elia, Elia, ada 3 pekerjaan besar yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk engkau. Jangan merasa hidupmu tidak berguna. Jangan merasa engkau sebagai suami, sebagai laki-laki, sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan tidak ada manfaatnya. Tuhan tegaskan, ada 3 bahkan perkara yang lebih besar. Kalau kamu ngurusi bangsa Israel 450 orang itu tadi, sekarang kamu ngurusi bangsa. Tadi kamu sekupnya adalah berbicara tentang pelayanan saja, engkau sebagai penjaga doktrin saja. Sekarang engkau nasional, kamu berbicara tentang bagaimana melantik seorang bangsa lain dari bangsa Aram. Yang kedua, engkau akan melantik bangsa Israel utara. Yehu akan menjadi raja. Dan yang ketiga, kamu harus melantik Elisa menjadi penggantimu sebagai nabi. Ini yang diinginkan oleh Tuhan untuk kita melakukan sesuatu yang lebih besar. Amin. Jangan putus asa. Jangan menyerah. Kalau hari ini mungkin engkau lemah. Hari ini mungkin engkau terpuruk. Jangan langsung dibebani dengan pikiran itu. Aku enggak berguna lagi. Jangan saudara. Amin. Ketika saya mempersiapkan firman Allah ini, saya kan dalam keadaan sangat lemah. Saya dalam keadaan sangat sakit saudara. Beberapa hari yang lalu. Setelah perayaan ulang tahun saya itu. Iya. Yang belum pernah saya alami. Saya sampai harus konsultasi dengan dokter spesialis. Dan memberikan resep untuk saya berobat. Betul juga. Itu bisa menghantui pikiran kita. Iya ya mungkin sudah terakhir Len ya. Iya begitu ya. Kalau kita sudah, kita seringkali ngomongnya gitu kan. Iya terakhir Len, terakhir. Mana buku. Siapa yang dapat ini, siapa yang dapat itu. Sini berkutulis warisan. Iya kalau ada yang diwariskan, kalau utang semua. Ya kan? Ya, seringkali kita begitu. Kalau dalam keadaan lemah, merasa gagal, terpuruk. Nah ini muncul pikiran ini. Aku sudah tidak berguna. Aku sudah tidak berguna. Itu orang yang tidak punya Tuhan. Aku sudah tua, aku sudah lanjut umur, gak ada lagi gunaku. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan.
Tapi bagi setiap anak-anak Tuhan selalu ada pekerjaan Tuhan. Bahkan yang lebih besar Tuhan sediakan untuk kamu dan saya. Amin. Saya salut sekali lu. Pendeta, seorang pastor, senior pastor, Jeffrey Rahmat namanya, tahu? Jeffrey Rahmat, gembala sidang, JKI, JPCC namanya. Yang nyanyi-nyanyinya tadi kita nyanyi-nyanyi ini tuh. Di gereja kita ini yang sering dinyanyi-nyanyikan itu inspirasi dari gereja itu. Jemaatnya puluhan ribu. Berapa sesi setiap ibadah di Jakarta itu. Sesi 1 belum selesai itu parkir sudah ngantri masuk sesi 2. Sesi 2 belum selesai udah parkir ngantri sesi 3. Luar biasa musiknya. Ajaib sekali. Tadi sudah ajaib itu yang tadi. Musik kita itu udah ajaib. Ya. Sana lebih ajaib. Dia bilang, dia kan sudah menyerahkan pelayanan itu kepada junior pastornya, di senior pastor. Umurnya belum sampai 60. Dia bilang, kapan lagi waktu yang tepat untuk saya menyerahkan pelayanan ini digantikan oleh orang lain? Hari ini. Hari ini. Ya kalau jemaatnya kayak jemaat saya ini mungkin ya, bukan merendahkan ya, jemaat sini baik-baik, bagus-bagus. Jumlah, saya sedang ingin ngomong jumlah. Kita kan belum sampai 1000 ya. Ya, kita banter-banter berapa Pak Penatua? 100 kalau banter-banter, kalau Natal maksudnya. 100 jiwa gitu kan. Ya mungkin gampang ya ngomongnya ya. Ya, saya serahkanlah pelayanan ini, aku udah umur aku ini ya. Aku serahkanlah pelayanan ini kepada Penatua contohnya gitu. Loh iya, aku serah. Gampang kan karena cuma 100. Ini puluhan ribu, Rek. Iya, puluhan ribu nggak gampang ngomong itu. Tapi dia ngomong itu. Dan akan ditahbiskan bulan Oktober nanti. Dia ngomong itu. Tapi satu kalimat yang membuat saya begitu luar biasa. Ini saya kan sedang persiapkan firman ini. Saya ikuti khotbahnya. Ada satu kalimat yang penting. Jangan saudara kira saya pensiun ya. Nah ini bagus. Saya kira dia mau pensiun liburan terus sampai mati. Karena udah cukup kan? Udah cukup penghidupannya untuk pensiun aja menikmati masa tua katanya. Enggak. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan enggak ada yang begitu. Dia katakan begini, ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar sudah Tuhan siapkan untuk saya. Amin. Nah ini penting. Mungkin saudara tidak jadi WL lagi. Mbah-mbah yang pernah datang ke saya kesaksian setelah dengar firman ngomong, Pak dulu saya melayani Tuhan. Ya enggak mungkinlah saya suruh lagi mbah-mbah jadi WL kan. Walaupun dulu kau melayani Tuhan. Karena dengar firman Tuhan semangat mengikut Tuhan. Ya enggak mungkin kusuruh lagi jadi WL. Nanti gini, jempolnya ya nanti rebah ke sebelah sini jatuh. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih besar yang bisa kamu kerjakan. Apa Pak pekerjaan besar itu? Kamu harus melahirkan orang-orang yang lebih hebat dari kamu. Bagaimana caranya Pak? Kamu bisa berdoa. Di bagian kedua dari khotbah saya ini, saya tidak sempat khotbahkan pasti hari ini. Di bagian yang kedua, hidup kita itu berguna. Alasan kita untuk hidup itu yang kedua ini adalah supaya kita memastikan lahirnya generasi baru. Elisa itu nanti. Dari Nabi Elia. Ini yang membuat Elia masuk di dalam sebuah ruangan yang kecil dan menangisi dirinya. Dia katakan cukuplah itu semuanya. Aku sudah tidak berguna. Itu sebabnya kalau kita punya pergumulan, punya persoalan dalam keadaan terpuruk, jangan masuk kamar mandi. Amin. Oke, masuklah tapi sebentar. Oke. Nanti kalau dibilang lalu kemana kita nangisnya Pak? Oke, masuk sebentar. Keluarlah. Kalau kita punya pergumulan, jangan masuk kamar, tutup pintu keras-keras. Lalu kemana Pak? Oke, masuk sebentar. Tapi harus keluar. Karena semakin kita mengurung diri, Elia mengurung diri di dalam gua yang sempit dan gelap. Apa yang dipikirkan? Ya itu tadi,
pikiran kita menjadi sempit, Pak, Bu. Pikiran kita menjadi gelap. Tuhan katakan, keluar dari situ, kembali ke jalanmu. Itu bukan jalanmu. Minta mati, minta putus asa, mengurung diri, mengucilkan diri, menyiksa diri, bukan jalannya Tuhan. Amin. Kembali ke jalanmu. Ini adalah sebuah fakta dari kehidupan. Kamu sebagai hamba Tuhan kelihatannya hebat, sakti, tapi ada titik-titik kelemahan. Itu normal. Amin. Itu normal. It's natural. Jangan putus asa. Seringkali apalagi kalau seorang rohaniawan, seorang penatua, seorang pelayan Tuhan, hidupnya terpuruk, yang tadinya terkenal di mimbar selalu, menjadi public figure, menjadi orang yang menasihati orang, tiba-tiba kamu terpuruk. Nah ini yang sering. Sindrom ini akan sering muncul di dalam kehidupan orang-orang yang rohani. Orang-orang yang adalah public figure, orang-orang yang suka menasihati, orang-orang tua. Kalau ada masalah, sindrom ini pasti muncul. Aku sudah gagal. Aku sudah tidak berguna. Keluar dari menangisi diri. Keluar dari tempat yang sempit. Buka matamu. Dengarkan Tuhan. Pandanglah jalanmu. Dengarkan Tuhan berbicara. Ada 3 perkara bahkan yang lebih besar dari apa yang sudah kamu kerjakan. Harus kamu selesaikan. Amin saudara. Papa mama saya tadi saya sudah sebutkan alasan mereka untuk bertahan hidup. Bertahan dalam pernikahannya. Anak-anak. Apalagi kamu punya Yesus. Amin. Apalagi kita punya Tuhan. Alasan untuk kita hidup. Alasan untuk kita bertahan. Adalah Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menyelamatkan hidup kita. Bisakah ibu-ibu mengatakan itu ketika dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sulit? Bisakah ibu-ibu berkata, masih ada satu alasan. Duit tidak bisa dialaskan. Suami sudah tidak bisa diharapkan. Yang lain tidak bisa diharapkan. Masih ada satu. Masih ada satu lagi alasan untuk kita bertahan, yaitu Tuhan. Saat ini Yesus Kristus yang berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Ini yang seringkali jarang dibicarakan di gereja. Bahwa seorang pendeta, bahwa anak-anak Tuhan jangan berbicara lingkup yang hanya kecil sekali saja. Bicara rohani terus. Malah di gereja itu nggak ada yang didorong kepada anak-anak mudanya itu untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Malah dipaksa-paksa jadi pendeta. Ini harus saya katakan loh. Gereja kurang berbicara tentang sesuatu yang lebih besar. Tuhan bicara kepada Elia, kamu itu cakupannya itu selalu hanya pelayanan, hanya hal-hal yang rohani. Good, very good, bagus. Enggak. Tapi sekarang kamu sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan harus berbicara nasional. Harus berbicara negara, bukan bicara pendeta khotbah saja. Enggak, sekarang kamu pergi ke bangsa Aram. Lintas negara, lantik itu raja di sana. Oke, nasional kamu berbicara. Panggil itu Yehu, lantik dia jadi raja Israel. Untuk pelayanan, panggil Elisa, lanjutkan pelayanan. Ajaib kalau kita belajar firman Tuhan. Jangan kecil pemikirannya. Beruntunglah jemaat ini bisa berbicara mendapatkan sesuatu yang sangat besar ini. Harusnya ini dibicarakan di gereja-gereja besar. Tapi saudara berkemurahan. Anak-anak muda yang mendengarkan, dengarkan baik-baik. Saya mendorong saudara sebagai anak-anak Tuhan untuk berpikir lebih besar dan lebih luas. Apa yang bisa kulakukan untuk negeri ini. Amin. Itu anak Tuhan. Saya tidak minta saudara jadi pendeta. Kalau ada yang terpanggil, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tapi kalau saudara terpanggil jadi anak Tuhan,
Berkontribusilah, pikirkanlah sesuatu. Apa yang kulakukan untuk bangsa ini? Apa yang bisa kulakukan untuk dunia ini? Gitu loh, berpikirnya itu gitu. Jangan yang selalu dipikiri itu apa? Bagaimana kira-kira ya di apa ini? Dilihat kecil sekali pikiran, coba berpikir tinggi. Saya mendengarkan khotbah saya lagi waktu saya berbicara tentang 2 minggu lalu kalau nggak salah. Anak-anak muda berpikir besar. Saya sebagai pendeta sedih kalau saudara pergi ke luar negeri karena berhasil, pindah ke Jakarta, pindah ke mana. Sedih, karena apa? Jiwa yang sudah dirawat harus meninggalkan pelayanan gitu. Tapi sukacitanya lebih besar dari sedihnya. Kenapa? Karena kamu lebih berguna. Amin, anak-anak muda. Ya, minta izinlah kepada saya, kepada Ibu Gembala. Pak, saya pamit. Kenapa? Saya jadi Menteri Keuangan. Malah Bapak yang sudah umur yang ambil. Anak-anak muda enggak. Iya, Pak, saya minta izin, Pak. Kenapa? Saya diminta Presiden Jokowi mau buka cabang Pertamina di Swan. Duh, iya saudara. Saya pulang, Pak, saya diangkat oleh Menteri Luar Negeri untuk menjadi konsulat di Kamboja. Iya, sudah. Kalau kamu pamitnya seperti itu, hati saya sedih 5 menit sedihnya. Sukacitanya sepanjang umur hidup, karena tahun depan saya akan telepon kamu. Bagaimana Kamboja? Udah bisa buka cabang GPT di sana? Lu iya pendeta, apa yang dipikiri kalau bukan itu? Lu iya kan? Dia bagaimana udah bisa di Amerika, udah bisa. Ada lahan kosong di sana. Beda kan kalau pengusaha lihat lahan kosong, beda. Kalau pendeta lihat lahan kosong lain ceritanya. Dikontrakkan, pendeta pasti beda bicaranya. Kalian masuk aja ke mobil saya, lihat disewakan, yang diomongin bikin toko apa? Enggak gitu. Bagus ini jadi gereja. Ya, beda dengan Dean beda. Lihat lahan kosong, bisa jualan apa di sini? Beda. Berpikir besar. Amin. Yang membuat kita menjadi kerdil dan sempit karena cara berpikirnya. Makanya kita selalu minta mati. Iya kan? Selalu minta mati, selalu gampang putus asa. Karena pandangannya itu sempit sekali. Sempit sekali. Makanya kalian anak-anak muda bermedia sosial lah dengan pemikiran yang besar dan luas. Apa kira-kira yang bisa kubuat ya berkontribusi untuk negeri ini? Ini enggak, ku ketik nanti namanya Hendy Nathanael, enggak ada. Loh, cara kita mengetahui orang berkontribusi bagi negeri ini, ketik di Google namanya. Gampang kan? Loh, gampang toh? Kamu sudah berdampak apa belum? Ketik nama orang itu. Ibu Lucy, oh ada di Sedati. Lu iya, gampang sekali. Kalian bilang duniamu sekarang dunia canggih, tapi kamu nggak ada di sana. Hanya menonton, hanya menjadi penonton, hanya menjadi saksi sejarah, nggak pernah jadi pelaku. Ayo anak-anak muda, do something. Lakukan sesuatu untuk negeri ini. Media sosial sudah ada, kamu tidak bisa jadi menteri. Jadilah pemain di media massa itu, di internet itu. Lakukan sesuatu. Aku nggak punya keahlian, Pak. Aduh, udah saya bilang, kalian lebih pintar dari saya. Keahlian apa? Orang itu loh hanya apa? Saya selalu ikuti yang di teman-teman saya yang di Amerika. Hanya ngevlog aja loh. Ya inilah Amerika sekarang. Jahat orangnya loh. Saya sudah dapat informasi dari dia tentang kejahatan di Amerika. Ada yang cuma kasih mic di lehernya gini, kasih mic ini, lalu dia ambil ini brokoli, pahit loh rasanya ini. Nah, kita ketik namanya di internet, namanya semua keluar. Berdampak dia, bagaimana cara makan brokoli yang benar, bagaimana ikat rambut yang benar, banyak gitu. Bagaimana coba di sini, bagaimana merawat mbah-mbah, videokan itu. Ya ini, loh, jangan keras-keras disisir rontok semua nanti. Ini
Keseharian saya di panti ini, saya sekarang mencuci baju. Sudah donatur pun datang. Ini panti ini bagus kok merawat mbah-mbahnya. Bagus kok ini. Aduh, banyak sekali. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Buka pikirannya. Ini di gereja jarang dibicarakan. Ke surga terus. Betul, kita harus membawa orang ke surga. Tapi kita lupa mendarat. Elia, surga terus yang dibicarakan. Getol dia menjaga doktrin. Nabi palsu kamu katanya. Dilawan sama dia. Tapi Tuhan bilang, Elia, pikirkan bangsa dan negara. Pikirkan dunia. Berkontribusilah. Kamu bisa melakukan banyak hal yang lebih besar. Kalau saya di draft rencana kerja saya banyak sekali saudara. Hanya satu yang belum, duitnya yang belum ada. Loh iya, kalau ingin berdampaknya sudah. Tapi saya tahu ada waktunya untuk itu semua. Gitu ya. Tapi kalau saudara ketik nama saya ada loh, di Google. Ketik aja cara berkhotbah. Ketik aja, pasti nama saya di atas. Di YouTube itu pasti saya. Karena channel saya di Pastor Corner Indonesia itu berbicara tentang berkhotbah. Itu pun belum terawat. Karena banyak hal. Berdampak, anak-anak muda saya kecewa sekali. Ketika ketik nama saudara nggak ada apa-apa. Bagaimana? Bagaimana kalian mau berdampak di dunia yang begitu luas dan sangat-sangat menantang ini? Karena pikiranmu sempit. Kuliah hanya untuk jadi karyawan. Think big thing. Pikirkan hal-hal yang lebih besar. Dunia sudah ada di dalam genggamanmu. Dalam 1 bulan ini saja saya sudah 2 kali berbicara tentang ini. Belajar bahasa Inggris, speak in English. Dalam khotbah saya beberapa waktu lalu. Sekarang didorong lagi, berpikir lebih besar. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita? Ternyata untuk jemaat yang sederhana ini, Tuhan rindu supaya dari gereja ini lahir anak-anak Tuhan yang bisa berdampak lebih besar. Amin. Presiden ke-35 John F. Kennedy berkata, jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Kan ini selalu kan, apalah ya kalau bisa ada tunjangan bagi yang pengangguran lah. Inangi. Betul kan? Iya kalau bisa lah ya kan. Kita mau dibantu loh ini. Ya betul, bagus itu. Tapi ini seorang presiden loh ngomong gitu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Tapi tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada negerimu. Itu loh. Mentalnya beda itu. Kalau kita minta bukan salah. Konstitusi menjamin boleh minta ke negara. Boleh UMKM dan sebagainya boleh minta. Ya kita juga dibantu. Gereja kita juga dibantu oleh negara. Dibantu. Tapi mentalnya anak Tuhan harus gini. Apa yang sudah kuberikan kepada negara ini? Ayo anak-anak muda, apa yang sudah kamu berikan? Nanti tiba-tiba daftaran di headline news. Berita kriminal lagi. Loh kan? Aku ada Pak persembahanku untuk negeri ini, apa? Ada nomor 2 saya di berita kriminal. Nah ini bagaimana? Yang gagal pasti pendeta. Saya bilang waktu saya mandi, apapun kesalahan jemaat, apapun gagalnya pernikahan jemaat, saya bilang waktu saya mandi, itu kesalahan saya. Itu kesalahan saya sebagai seorang pemimpin jemaat. Menangisi dirinya. Elia bersembunyi di tempat kegelapan. Bukan dia tidak bisa melawan Isabel. 450 laki-laki dia sikat. Tapi perhatikan, kadangkala yang bisa menjatuhkan kita itu bukan sebuah kekuatan yang besar. Ternyata persoalannya tidak besar. Nyali kita yang sudah menjadi kecil, ciut, dan sangat-sangat kerdil. Ini yang membuat. Kita lihat sekarang yang kedua, apa yang membuat dia merasa tidak berguna dan minta mati saja. Ayat yang ke-14.
Ini jawabannya dia kepada Tuhan. Ayat 14. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Iya. Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, Oke, bagus. Kamu giat bekerja untuk Tuhan katanya terus. meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Ini alasan dia. Lanjut. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan Terus? mereka ingin mencabut nyawaku. Baca ulang, hanya aku. Dua ya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Ini kalimat ini. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, yang mengasihi Tuhan. Kalau yang pertama yang sering membuat kita menjadi putus asa dan minta mati karena kita merasa tak berguna. Itu di ilmu psikologi pun betul. Ilmu hukum, ilmu psikologi, ilmu apapun, itu diambil semua dari Alkitab. The queen of the theology, of the knowledge adalah Alkitab. Psikologi, kedokteran, hukum dan lain sebagainya. Itu semua lahir dari teologi. Teologi dulu hadir pada abad yang pertama, baru ilmu-ilmu yang kedokteran itu. Jadi ketika saya khotbah ini, yang membuat orang putus asa, kata orang psikolog adalah orang merasa tak berguna. Di Alkitab sudah lama banget. Sebelum ada ilmu psikologi pada tahun-tahun abad-abad yang ketiga. Filsuf-filsuf muncul pada abad-abad yang ketiga itu. Lalu yang kedua ini, kalau orang merasa hidup seorang diri saja, menghadapi segala perkara. Elia mengatakan dan menangisi dirinya, hanya aku sekarang seorang diri yang menghadapi masalah seperti ini. Semua nabi-nabi, semua anak-anak Tuhan tidak ada lagi yang hidup. Hanya saya sekarang yang masih menyembah kepada Allah. Berat sekali mas bebanmu. Kalau kamu menganggap itu adalah menjadi bebanmu sendiri. Hanya kamu sendiri yang menanggungnya. Gak ada orang yang sama lagi. Saya langsung persingkat, inilah jawaban Tuhan kepada dia. Ayat 18. Ayat 18. Jadi perhatikan baik-baik, jangan ngomong aku sendiri. Kamu itu terlalu sempit berpikirnya. Keluar dari goa itu. Ayat 18. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, Iya, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, iya. dan yang mulutnya tidak mencium Ada berapa dia. ribu saudara yang tidak pernah menyembah Baal, yang tadi dituduhkan oleh Elia, hanya aku, semua sudah menyembah Baal dan membunuh nabi-nabi. Tuhan bilang berapa? 7.000. Bukan 7 orang. Tuhan ingin ngasih tahu, kamu terlalu lebay Elia. Kamu terlalu merasa selama ini kerja sendiri, makanya kamu tanggung sendiri. Ada 7.000 orang bahkan tidak pernah menyembah Baal. Lalu apa kerjamu di sini, kata Tuhan tuh? Apa kerjamu di sini? Kamu tidak tahu kalau ternyata ada banyak anak-anak Tuhan. Kamu itu ada banyak teman-temanmu berbagi beban. Ini loh. Kamu tidak menanggung itu sendiri saja. Tapi memang saudara, ini bukan hanya jadi kesaksian. Jadi ketika saya khotbah ini ingin mendorong saudara jangan merasa sendiri menghadapi pergumulan hidup ini. Karena memang betul, secara kejiwaan itu bukan hanya teori. Sudah saya alami dengan istri. Saya minta izin ya, adik Hani, saksi sedikit ya. Ya, tentang ketika kami berdua dikaruniai anak kami yang cantik itu, Hani, dia lahir cacat kan. Ketika dia lahir cacat, memang terpukul lah. Walaupun sebagai hamba Tuhan, kadang kuat, kadang terpukul lagi. Setiap kali melihat dia sakit lagi, khususnya kalau tumpah kalau dia makan itu, saya benar-benar sangat menangis dan sangat menyesali diri. Apa Tuhan? Dan yang paling berat waktu itu, kita persiapkan di operasi waktu itu, kita merasa kita seorang diri. Ini, kalau orang merasa sendiri menghadapi beban, memang betul. Betul, jadi tambah berat. Tapi puji Tuhan, ketika itu Tuhan pertemukan dengan orang-orang baik. Orang-orang baik ketemu,
rumah sakit dan sebagainya. Kita ketemu ya istri saya. Begitu kita ketemu dengan orang yang sakit yang sama, lah kita jadi agak lebih kuat ya, betul ya sayangnya. Kita secara otomatis, ada orang lain, bahkan ada yang lebih parah sakitnya. Nah itu. Secara emosional, secara psikologi itu mempengaruhi rupanya. Tapi ketika kita menutup diri, mengurung diri, sembunyi diri, ya kamu tanggung sendiri memang. Apa yang terjadi? Selain kita dari Tuhan, dari orang-orang baik ketemu melihat hal-hal yang seperti itu, ya kita jadi dikuatkan. Saya dan istri ini adalah jadi agen di Sedati ini dulu. Dan menolong beberapa keluarga ya, yang sama. Jadi kami mencari orang-orang yang anaknya lahir yang sakit seperti itu. Bahkan saya dengan istri ke puskesmas Sedati itu loh. Sosialisasi, minta kepala puskesmasnya kasih waktu sosialisasi bagaimana supaya kalau ada orang di Sedati ini warga yang lahirnya anaknya cacat, jangan sedih, jangan putus asa, ada solusinya. Ada yayasan yang disediakan. Kita panggil pihak yayasan itu. Ada yayasan yang disediakan untuk menolong. Jangan sedih. Ini bisa diselesaikan, ini gampang diselesaikan. Amin saudara. Kalau kita merasa seorang diri, kita akan terus menangisi diri, maka kita akan menjadi orang yang putus asa. Kita merasa penderitaan ini hanya kita sendiri yang mengalaminya. Coba buka mata. Kalau engkau mengatakan, aku seorang diri, hanya aku yang paling anak yatim piatu. Kalau orang-orang lain itu ada orang tuanya, ada ini dan itu. Sebentar dulu. Sudah nangis kemarin, berhenti menangisnya. Keluar dari keterpurukan itu, pikirkan hal-hal yang lebih besar. Banyak orang yang lebih soro, lebih susah dari kamu. Banyak orang lebih susah. Ternyata Tuhan siapkan kita mengalami kesulitan-kesulitan itu untuk apa? Untuk kita dipersiapkan menolong orang yang sulit keluar dari kesulitan itu. Amin. Saya masih ngontrak dulu di Blok H itu yang depan itu. Satu keluarga mulai datang, nangis-nangis karena anaknya lahir. Kami kasih solusi. Dari Madura pun, Madura ya, dekat Kenjeran itu, datang, konsultasi dan sebagainya. Ya saya bersuka cita sekali. Kami yang lemah ini dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang lain. Itu hal-hal yang jasmani loh. Keluar dari sana. Tuhan katakan kepada Elia, ada 7.000 orang. Nah ini yang membuat kita menjadi berat kerjanya. Melayani Tuhan contohnya ya. Saya bawa dalam pelayanan kita. Kalau saya menangisi diri, hanya saya sekarang pendeta yang ngomong keras. Ada begitu banyak lawan pendeta-pendeta yang khotbah tentang kemakmuran Yesus begini dan sebagainya. Hanya saya, ya mati kamu sendiri memang. Lihat, ada begitu banyak. Makanya saya suka cita sekali. Dalam 1 minggu itu paling tidak 2-3 kali saya harus dengarkan khotbah. Dari orang-orang lain, dari teman-teman. Suka cita saya. Ada orang-orang yang masih banyak orang yang menyuarakan. Seperti apa yang saya suarakan. Jadi berbagi beban. Ya. Berbagi beban. Ibu-ibu, apa yang menjadi bebanmu? Mungkin di rumah hanya kamu wanita, laki-laki semua anaknya. Kan ada ibu-ibu lain. Makanya istri saya kalau udah minta, Pak, saya mau ketemu sama teman, saya hentikan yang lain. Kapan? Saya harus antar dia. Kalau bisa saya ngantar dia. Karena saya senang sekali dekat sama istri saya. Kalau bisa kemanapun ada istri saya senang sekali. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak bisa dia bicarakan kepada saya. Laki-laki kan, mereka itu hanya bicara resleting kancing aja nanti kan udah senang hatinya. Kalau dia ngomong sama saya, iya resleting, ada apa sih dengan resleting? Kita harus memenangkan jiwa, itu kalau saya kan. Dia tambah pusing dia kan, menangkan jiwa terus bapak ini gitu. Nah tapi kalau dia ketemu sama teman, resleting dibicarakan, hak yang patah dibicarakan, ketawa mereka, hai. Lalu banyak yang dibicarakan, yang jelas bukan suami orang. Saya senang, langsung saya antar itu. Mau ngajar lewat apa, enggak apa-apa, mama ikut aja sampai ngajar, habis saya ngajar nanti saya antar kalau saya ada kegiatan. Sebisa mungkin.
Ajak temannya berbicara. Amin. Kepada pendeta mungkin susah ngomongnya. Karena dari jauh begitu mau ketemu pendeta, pendeta sudah mulai angkat tangan. Mau doa? Doakan. Padahal mau ngomongnya. Semua diakhiri dengan jawaban enggak pas sama pendeta ini ngomong. Udah sama teman lah. Sama Pak Gun. Ya kan, yang bisa ngopi. Kalau Pak Pendeta nanti diajak ngopi nggak bisa minum kopi. Pasti mintanya susu, berarti lebih mahal. Ya sudah, yang murah-murah aja. Amin saudara. Jangan rasa sendiri semuanya, tanggung sendiri. Aku menanggung ini, suamiku enggak mau ngerti. Ya karena kamu merasa minimal saudara, kita sudah punya handphone itu. Saya kemarin itu, sekarang dokter gampang saudara. Dokter spesialis loh. Cuma 45.000 saya kasih tahu kali. Dokter spesialis ini. Ngomong gini panjang, semua sampaikan begini gejalanya gini. Oh bapak begini, saya curiga ada infeksi gini. Ini resepnya, kasih resep. Kasih ke apotek, apoteknya takut. Karena resepnya dari dokter spesialis, cepat-cepat bikin. Duh dalam hati saya, lah kalau kita ke rumah sakit, ngantrinya sambil boyoan gitu ya. Betul kan? Sampai capek gitu. Sampai di dokter dimarah-marahin lagi. Belum tunggu obat lagi 50 menit lagi. Apalagi kalau BPSS. Iya kan lama nunggunya gitu. Ini sudah 45.000 aja kok. Ongkos naik kendaraan sudah sekian. Konsultasi sebebas-bebasnya. Kasih gambar apa, kalau di dalam tubuh ada yang sakit bentuknya gini, foto aja. Nanti ya dianalisa sama dia, ada waktu 1 menit 2 menit dianalisa. Oh ini begini. Dah ini obatnya dulu. Hentikan obat yang ini pakai ini. Selesai. Jangan ditangisi terus. Jangan selalu berkata aku sendiri. Jangan. Cari teman. 7.000 ada orang kamu enggak tahu Elia. Kamu bilang kamu pendeta berprestasi, kamu bilang kamu pendeta hebat. Ada 7.000 sidang jemaat di sekitarmu kamu tidak tahu. Wah, saya bilang ini mau menuntut Tuhan tiba-tiba malu sendiri. Ya kan? Malu sendiri. Kita dikasih Tuhan 1 tahun ini 20 jiwa dimenangkan. Amin. Yang penting kerja. Amin. Jangan merasa hanya aku sendiri, jemaat ini tim misi gak bergerak-gerak. Akhirnya pendeta mikiri, pusing sendiri, stres sendiri. Kerja saja, apa yang bisa kamu lakukan? Yang 7.000 itu aku yang memenangkan. Nah, ini nggak kerja, nangis terus. Bagaimana? Pokoknya layani Tuhan dengan baik. 20 jiwa, jangankan nanti 20 jiwa di akhir tahun Tuhan kirim. Jangan 5.000 jiwa, laki-laki, belum perempuan. Amin. Saya udah diskusi sama istri saya, gimana caranya kalau gereja kita nanti dikirimkan Tuhan jiwa-jiwa, gimana caranya? Ya ini harus bilang sama Bu Silvi supaya ini didorong ya, pintu ini dimundurkan ke belakang supaya cukup kursi paling tidak berapa biji gitu. Amin saudara. Yang penting kerja, lakukan. Kamu sebagai istri tetap jadi istri. Kamu tetap jadi hamba Tuhan, tetap jadi hamba Tuhan. Jangan sembunyi di dalam gua. Nah, ini yang berbahaya. Menangisi diri dan merasa sendiri. Jangan. Saya ini diberkati Tuhan luar biasa dari firman. Jadi lebih enak saya jadi hamba Tuhan. Ada 7.000 orang yang disiapkan oleh Tuhan. Yang sama seperti kamu. Wah, kalau kita merasa kita punya teman banyak. Happy enggak saudara? Senang enggak saudara? Senang. Bahagia sekali menanggung beban itu, ada 7.000 orang. Wah, jadi selama ini saya merasa hanya aku pendeta yang masih hidup benar. Ya ini jadi beban. Nah hari ini kita mendapatkan pengertian dari Tuhan. Kalau ternyata kita ini terlalu, istilah anak-anak sekarang, baperan. Ya, terlalu bawa perasaan, terintimidasi oleh keadaan. Tapi hari ini kita bangkit. Jangan putus asa, jangan minta hidupmu berakhir karena enggak berguna. Dan jangan pernah merasa hidup sendiri menjalani pergumulan hidup kita.
ada banyak orang yang sama, dan ada solusi dari Allah yang siap diberikan kepada kita. Amin saudara. Tuhan memberkati kita semua. Jika saudara ingin mendengarkan lanjutan dari khotbah ini, hari ibadah doa hari Selasa saya akan singgung pada bagian yang kedua. Tuhan memberkati kita. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kami tidak pernah menyesali mengiring Yesus sepanjang umur hidup kami. Melayani, mengasihi-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Hari ini kami memiliki wawasan iman yang lebih luas lagi Tuhan, dalam pengikutan kami kepada Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk memahami firman-Mu dan melakukannya. Kami ini memiliki arti hidup yang lebih besar, berdampak lebih luas. Tolonglah kami semua, mulai dari hamba-Mu ini dan seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah Sesali Haleluya. mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, Ku saksikan kemuliaan-Mu berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. janji-Mu Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami tidak menyesal Tuhan. Kami didorong hari ini, termotivasi lebih lagi mengasihi-Mu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu Tuhan. Amin, amin. mengiring-Mu Yang sekolah dengan baik. Yang bekerja dengan baik. Amin. ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Melayani. Saya minta Bapak Penatua, Bapak Penani berdoa untuk kita. Mengasihi-Mu, Mengiring-Mu Yesus. mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mengikut Engkau Tuhan menjadi suatu keberuntungan bagi kami.
mengikut Engkau. Sungguh kami beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Tetapi dalam pengikutan kami Tuhan, kami tidak mau hanya berpikir sempit, tapi Kamu berguna hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pakai kami semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Tuhan tolong kami, perlengkapi kami Tuhan. Semakin perlengkapi kami Bapa. Biarlah Kau taruh roh keberanian bagi kami untuk kami bisa bergerak dalam menjangkau jiwa dan juga kami memberitakan kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Bapak Gembala yang memberkati kami Tuhan. Semakin pakai hamba-Mu dimanapun berada Bapa. Semakin Engkau perlengkapi Tuhan. Hikmat-Mu menyertai Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau berguna. Kami mau menggunakan hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada Bapa. Terpujilah Tuhan. Kami aminkan firman Bapa. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan semuanya Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita akan mempersembahkan persembahan kita yang kedua. Sebelum itu mari kembali kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang memberikan kami dan mengajari kami Tuhan untuk kami tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkau alasan kami ada di dunia ini Tuhan, dan kami mau biarlah kemanapun kami berada kami bisa menjadi berkat dan berdampak bagi sekitar kami. Dan jika sebentar kami akan memberikan persembahan yang kedua Tuhan, Tuhan berkati persembahan kami, Engkau berkati yang mengolah persembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kepada petugas persembahan kami persilahkan. Pengumuman untuk kita sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore.
Kemudian hari Sabtu ada ibadah PA, kita masuk kembali di ibadah PA kita, lanjutan tentang tabernakel. Tetap kami himbau sidang jemaat untuk hadir ya. Kita mengadakannya pada malam hari supaya Bapak Ibu Saudara yang bekerja bisa bergabung juga ya. Jadi kita akan belajar tentang firman Tuhan. Semakin banyak yang kita belajar, semakin menghindarkan kita dari ajaran-ajaran sesat yang banyak berseliweran di luar sana. Kemudian kita kembali pada ibadah umum pada hari Minggu di tempat ini jam 8 pagi yang dilanjutkan dengan ibadah sekolah Minggu pada jam 10 pagi. Untuk jadwal para pelayan Tuhan akan kami share di grup GPT Insight. Demikian pengumuman untuk kita akan doa syafaat. Mari Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Saat siang hari ini kami bersyukur untuk ibadah yang sudah berlangsung di tempat ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dan undangan yang Engkau berikan bagi kami untuk datang kepadamu. Ya Tuhan, kami datang membawa seluruh permohonan kami di hadapan-Mu. Di hadapan Allah yang hidup, kami terus berharap dan kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu akan kehidupan kami ya Tuhan. Kami membawa ke dalam tangan-Mu gembala sidang dan juga penatua kami di tempat ini yang telah Engkau taruh untuk membimbing dan juga menggembalai di tempat ini Tuhan. Kiranya karya-Mu ya Tuhan yang semakin nyata melalui kehidupan mereka. Dan Engkau kiranya terus memakai mereka, memberkati mereka, menolong mereka di dalam menjalani panggilan-Mu, menjalani seluruh pelayanan yang Engkau percayakan di tempat ini. Segala kesusahan, penderitaan, segala pergumulan hidup yang mereka hadapi di hari-hari mereka menjalani panggilan ini. Tuhan, berilah anugerah-Mu untuk menguatkan mereka, penghiburan dan kesehatan dan juga rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah bagi mereka. Berkati mereka dalam pelayanan, berkati mereka dalam pekerjaan dan juga keluarga mereka Tuhan. Anak-anak dari Bapak Ibu Gembala juga Engkau turut memberkati di dalam studi mereka, dalam pelayanan mereka Tuhan. Kiranya juga Engkau berkemurahan, boleh memakai hidup mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada, yang Tuhan pakai untuk melayani di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami juga, menaruh dalam hati kami kesetiaan dan iman yang tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami senantiasa kami serahkan hanya untuk memuliakan Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun Tuhan percayakan untuk kami bekerja. Kiranya nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan hati-Mu disenangkan dengan apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan bagi pelayan-pelayan Tuhan yang saat ini mungkin dalam pergumulan apapun. Tuhan, kiranya Engkau turut bekerja, menolong dan menyediakan penghiburan bagi mereka yang di dalam belajar juga, yang mereka akan memulai belajar besok hari. Pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka dalam memasuki tahun ajaran yang baru. Berikan kekuatan dan hikmat, damai sejahtera, semangat yang baru dan sukacita bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, kiranya Engkau terus mengerjakan kedewasaan rohani bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Firman-Mu kiranya terus berbuah-buah dan bertumbuh di dalam hati jiwa kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami menjadi jemaat-jemaat yang bertanggung jawab atas iman dan kepercayaan kami. Menjadi jemaat-jemaat yang tangguh dalam menghadapi apapun penderitaan. Menjadi jemaat-jemaat yang terus mengandalkan Tuhan. Yang terus merasakan dan juga berjumpa dengan Tuhan lewat setiap permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada, yang mungkin dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan, kiranya kuasa-Mu itu yang menyembuhkan, itulah yang menjadi kekuatan dan menjadi pemulihan bagi mereka. Dan kiranya setiap
sakit penyakit yang ada ditolong oleh Tuhan melalui semua makanan, minuman yang dikonsumsi, obat-obatan yang dikonsumsi. Kiranya Engkau turut bekerja dan kuasa-Mu nyata Tuhan dalam hidup sidang jemaat-Mu. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu permasalahan yang dihadapi oleh seluruh sidang jemaat Tuhan, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga yang ada. Ya Bapa, kiranya belas kasihan-Mu turun atas seluruh sidang jemaat-Mu dan mencukupkan mereka Tuhan, dan menolong mereka sehingga kami semua tidak berdosa terhadap Engkau oleh karena masalah dan rintangan ini. Tapi cukuplah anugerah-Mu bagi kami, dan pribadi-Mu jaminan satu-satunya sumber dari segalanya bagi kami. Berilah damai sejahtera-Mu Tuhan untuk kami semua. Kami berdoa juga untuk seluruh anak-anak di tempat ini, baik dari anak sekolah minggu pemuda yang masih dalam sekolah. Berkatilah studi mereka Tuhan, dan berilah hikmat, buatlah berhasil seluruh sidang jemaat-Mu, anak-anak sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dan segala keperluan yang ada kami taruh ke dalam tangan-Mu, Engkaulah yang mencukupkan ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pernah bergabung di tempat ini, pernah beribadah di tempat ini, tapi sudah lama tidak lagi datang Tuhan kepada-Mu, dimanapun mereka berada. Kami memohon belas kasihan-Mu, Tuhan juga boleh menjangkau mereka, memakai seluruh sidang jemaat Tuhan yang lain, memakai hamba-hamba-Mu untuk membawa mereka datang kepada-Mu ya Tuhan. Tolong mereka yang di dalam keadaan kesusahan, sehingga mereka tidak menemukan jalan keluar. Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu dan anugerah-Mu juga Tuhan, membuka jalan bagi mereka. Bebaskan mereka dari segala rintangan yang ada, dengan damai sejahtera daripada-Mu, sehingga mereka kembali kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga membawa ke dalam tangan Tuhan rancangan dari tema gereja yang sudah kami siapkan, yang sudah kami jalani selama ini ya Tuhan, dengan kerinduan untuk memenangkan jiwa sebanyak 20 orang. Tuhan, kami membawa hidup kami untuk Tuhan pakai, untuk Tuhan pergunakan dalam menjangkau jiwa-jiwa. Pertemukan kami ya Bapa dengan umat-Mu, dengan manusia-manusia, dengan orang-orang yang sedang di dalam pergumulan dan membutuhkan Kristus. Kiranya kami boleh dikuatkan, boleh bercerita dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan, sehingga kami boleh menyampaikan kasih-Mu dan mereka boleh menerima keselamatan itu Tuhan melalui kesaksian hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami percaya itu, kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Engkau boleh menjangkau jiwa-jiwa melalui kehidupan kami. Baik dari anak-anak Tuhan Engkau pakai, seluruh sidang jemaat-Mu, pemuda-pemuda yang ada, pakailah kami ya Tuhan. Terima kasih, ini kerinduan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Dan juga program-program gereja di tempat ini ya Tuhan. Program gereja yang sudah berjalan, bahkan juga yang akan terus kami mau jalani. Kiranya Tuhan berkarya atas seluruh program ini dan boleh membantu kami, membawa kami untuk semakin giat melayani Tuhan, semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden yang ada, bahkan yang sedang dipersiapkan untuk dilantik nantinya. Kiranya transisi yang ada ini ya Bapa boleh berjalan dengan baik dan dalam keadaan damai sejahtera. Kami berdoa untuk bangsa kami, turunlah ya Tuhan atas bangsa kami kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memberkati seluruh bidang pemerintah di sektor-sektor lainnya. Tuhan, biarlah mereka bekerja dengan takut akan Engkau. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh sidang hamba-hamba Tuhan dan penginjil-penginjil yang ada di berbagai pelosok, di berbagai kota, di berbagai daerah, bahkan seluruh dunia ini ya Bapa. Kuatkan mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau juga menolong mereka di dalam segala kesulitan hidup, di dalam penderitaan yang mereka hadapi dalam melayani Engkau. Bapa, kami berdoa bersatu hati, memohon belas kasihan-Mu, kuatkan mereka Tuhan. Dan kiranya melalui pelayanan mereka, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak berkat turun atas sidang jemaat yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan. Inilah doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranyalah kehendak-Mu yang jadi atas seluruh yang kami harapkan dan kami doakan ini ya Tuhan. Kami tahu yang terbaik Tuhan sediakan bagi setiap kami.
Dan kami serahkan langkah-langkah hidup kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sedang jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus Kristus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah pencipta langit dan bumi, yang menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberkati engkau sekalian, disertai, dilindunginya lah engkau, diberkatinya lah segala apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Pulanglah membawa berkat ini ke dalam rumah tanggamu, dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih.